action let's go 저 건물을 찾으러 Selamat sore buat teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih karena telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 8 membawakan materi berjudul Analisis Produksi Perencanaan Laba Maksimum, di mana saya sendiri adalah moderator, saya Dinda, Saya Dewi Romisari, saya Anastasia, saya Didi dan Didi. Di sini kami akan menjelaskan apa sih pengertian dari laba maksimum beserta konsep, hubungan biaya dan penerimaan, dan contoh soal yang mungkin dapat menambah pemahaman teman-teman sekalian. Mohon perhatiannya teman-teman sekalian. Presentasi ini akan kami mulai. Yang pertama, teori produksi. Menurut Sugiarto tahun 2008 bahwa produksi dapat didefinisikan sebagai hasil dari suatu proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan demikian, kegiatan produksi tersebut adalah mengkombinasikan berbagai input untuk menghasilkan output. Berdasarkan keterangan di atas, dapat dimengerti bahwa setiap variabel input dan output mempunyai nilai yang positif. Maka didefinisikan dari teori produksi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mengalokasikan faktor-faktor produksi agar menghasilkan output. Yang kedua, fungsi produksi. Menurut Sugirno tahun 2001 bahwa kaitan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya dinamakan dengan fungsi produksi. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil dari produksi yaitu berupa output dapat dipengaruhi oleh beberapa indikator input penting, yaitu yang pertama faktor dari tenaga kerja yang dipakai, yang kedua modal, yang ketiga keahlian keusahawan, yang keempat pemakaian tingkat teknologi. Oke, dan dilanjutkan dengan konsep laba maksimum. Ukuran untuk menilai keberhasilan manajemen perusahaan adalah tercapainya target penjualan. Jika target tercapai, maka dapat dihitung laba maksimumnya. Untuk mencapai laba yang maksimum dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama biaya produksi, yang kedua harga jual, dan ketiga banyaknya yang terjual. Dari faktor tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya produksi akan menentukan berapa harga jualnya. Kemudian harga jual akan mempengaruhi banyaknya barang yang akan dijual. Dan banyaknya penjualan akan mempengaruhi besarnya penerimaan. Lalu jenis penerimaan produksi, yang pertama adalah total penerimaan. Penerimaan produsen dari hasil jumlah produksi yang terjual dikalikan dengan harga jual. Rumusnya PR sama dengan P kali Q. Yang kedua ada penerimaan rata-rata. Penerimaan rata-rata itu didapatkan dari jumlah produksi yang dijual dengan rumus AR sama dengan TR dibagi Q. Tambahan penerimaan disebabkan bertambahnya satu jumlah produksi yang dijual dengan rumus MR sama dengan delta TR dibagi delta Q. Jenis biaya produksi. Yang pertama itu ada biaya tetap. Biaya yang jumlahnya itu tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah. Contohnya itu adalah pembelian gedung, mesin, sewa gedung, dan pembayaran pajak. Lalu yang kedua ada biaya total rata-rata. Lalu yang kedua biaya variabel. Biaya yang nilainya berubah seiring dengan perubahan jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya adalah pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, dan sebagainya. Lalu ada biaya total. Total biaya produksi dari biaya tetap ditambahkan dengan biaya variabel dengan rumus TC sama dengan FC ditambah VC. Lalu ada tambahan biaya. Biaya yang nilainya berubah seiring dengan perubahan jumlah produk yang dihasilkan. Dilanjutkan oleh Gevi. Selanjutnya kita membahas tentang hubungan biaya dan penerimaan. Yang pertama itu saat kurva TR di atas kurva TC, maka perusahaan memperoleh laba. Karena di situ TC TR sama lebih besar daripada TC. Yang kedua itu saat kurva TR di bawah kurva TC, maka perusahaan mengalami kerugian
karena TR itu lebih kecil daripada TC. Dan ketiga itu saat kurva TR berpotongan dengan kurva TC, maka situ terjadi dinamanya titik impas atau BEP karena saat itu TR sama dengan TC. Yang keempat, untuk memperoleh laba maksimum, maka perusahaan harus memproduksi Q pada saat MR sama dengan MC. Selanjutnya kita membahas tentang BEP, yaitu break even point. Itu adalah suatu titik impas karena antara besarnya jumlah laba dan biaya suatu perusahaan dalam posisi yang sama atau seimbang, sehingga dalam prosesnya tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. BEP ini digunakan untuk menganalisis produksi, berapa banyak jumlah barang yang diproduksi atau berapa banyak uang atau laba yang harus diterima sebesar titik impas atau kembalinya utang. Rumus BEP yang pertama itu dasar unit. Dasar unit ini itu menghitung berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mendapatkan titik impas. Itu rumusnya itu BEP sama dengan TRC per P kurang APC. Yang kedua itu ada dasar penjualan, itu menghitung berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas. Itu rumusnya itu BEP sama dengan TRC per 1 kurang ARC per P. Selanjutnya kita ke contoh soal itu, soalnya itu contoh soalnya itu data dari perusahaan ABC sama dengan total biaya tetap sebesar 1 juta. Biaya variabel rata-rata per unit bernilai 60.000. Harga jual barang per unit bernilai 80.000. Hitunglah BEP-nya. Pertama itu kita hitung BEP-nya itu, yang diketahui itu TRC-nya itu 100 juta, terus ARC-nya itu 60.000 dan P-nya itu 80.000. Jadi rumus BEP tadi kan TRC per P kurang ARC, jadinya itu 100 juta per 80.000 kurang 60.000. Jadi jawabannya itu 5.000 unit. Terus yang kedua kita diminta untuk mencari BEP penjualan. Itu rumusnya TRC per 1 ARC per P. Jadi itu 100 juta per 1 kurang 660.000 per 80.000. Jadinya itu 100 juta per 1 kurang 0,75. Jadi di sini jawabannya 100 juta per 0,25. Jadi jawabannya itu 400 juta. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya juga. Kita lanjut ke poin yang utama, yaitu laba maksimum. Sebelumnya teman-teman harus tahu apa itu konsep dari laba maksimum. Laba maksimum ini merupakan ukuran untuk menilai keberhasilan manajemen perusahaan, yaitu tercapainya target penjualan. Nah, jika target penjualan tercapai, maka kita dapat menghitung yang namanya laba maksimum. Laba maksimum itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada faktor biaya produksi, yang kedua harga jualnya, dan yang ketiga banyaknya penjualan. Nah, dari faktor tersebut kita bisa tarik kesimpulan kalau biaya produksi itu akan menentukan berapa harga jual, kemudian harga jual akan mempengaruhi banyaknya barang yang akan dijual, dan barang yang akan dijual dan banyaknya penjualan akan mempengaruhi besarnya penerimaan. Nah, konsep laba maksimum itu seperti ini, MR sama dengan MC. Maksimum itu terjadi ketika jumlah unit atau Q barang yang diproduksi dalam kondisi MR sama dengan MC. Tadi sudah dijelaskan oleh teman rekan saya kalau PR itu, kalau dalam turunan fungsi matematika dikatakan V sama dengan TR dikurang TC. Nah, jika diturunkan, berarti TR ini total revenue dikurang total cost menjadi marginal revenue atau dikurang marginal cost sama dengan 0. Tapi kalau orang ekonomi membuatnya jadi sama dengan MR sama dengan MC. Seperti ini. Turunan ini dibuat dari Degaksen. Begitu juga yang sebelah sini.
contoh soal saja biar lebih mudah untuk dipahami. Misalkan PR itu diketahui 20 Ki dikurang 0,2 Ki kuadrat, dan TC-nya diketahui 20 dikurang 4 Ki ditambah 0,1 Ki kuadrat. Sampai ke belakang terlihat? Nah, karena TC ini turunannya MR sama dengan MC, dari tadi kita turunkan menjadi MR sama dengan 20 dikurang 0,4 Ki. Kalau teman-teman waktu SMP ada belajar seperti ini, turunan fungsi aljabar, maka teman-teman akan mengerti. Sepertinya harus saya taruh di slide di pertamanya. Ini sekedar mengingat aja ya. Misalkan turunan fungsi aljabar itu dikatakan rumusnya fx sama dengan a x pangkat n. Jadi jika diturunkan menjadi f aksen x n a x n kurang 1. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada fungsi fx nilainya 3x kuadrat tambah 4x tambah 10. Kalau diturunkan, teman-teman kalikan ini dengan pangkat menjadi 6x, ini ditambah 4. Yang dihitung hanya memiliki variabel. Yang tidak punya variabel tidak perlu dihitung. Jadi ketika variabel ini tidak punya pangkat, maka variabelnya dihilangkan. Seperti itu. Kemudian fungsi, kita lanjut, kemudian fungsi di MC-nya jika diturunkan menjadi minus 4 ditambah 0,2 Ki. Diketahui tadi TRTC itu diturunkan menjadi MR sama dengan MC. Jadi kita buat, tinggal kita substitusikan persamaan ini ke sini. 20 kurang 0,4 Ki sama dengan minus 4 ditambah 0,2 Ki. Ini ke sini, ini ke sini. 24 0,6 Ki. Ki sama dengan 24 0,6 sama dengan dibagi hasilnya 40 unit. Ini mencari unit, jumlah unitnya. Jika kalau unitnya tidak diketahui, sekarang kita tinggal nyari si perusahaan itu memperoleh laba atau rugi. Ini rugi. Unit sudah diketahui. Sekarang pindahkan 40 ini, kita substitusikan ke dalam persamaan TR dan TC. Kita ini tidak diketahui. Sekarang kita ubah ini menjadi 40. Yang TC-nya 20 kurang 4 60 tambah 0,1 40 kuadrat. Nah, ketika sudah diketahui ini, teman-teman tinggal dikurangkan. Jika dikurangkan, hasilnya menjadi berapa? 460. Ini disebut
biaya dan penerimaan tadi. Tapi jika si TC lebih besar daripada si TR, maka perusahaan juga rugi. Tapi jika jumlahnya sama, maka terjadi yang namanya BEP atau break-even point, terjadinya titik imbas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maafkan jika ada kesalahan kata dan ucapan. Ada yang ingin memberikan kritik dan saran, kami juga mempersilahkan. Tadi akan kami buka sebanyak 6 penanya. Di sini kami akan membuka kritik dan saran. Kepada teman-teman dipersilahkan jika ada kritik dan saran yang ingin disampaikan, silakan angkat tangan. Kepada saudara Andi, persilakan. Saya Andi Siagan dari kelompok 3 ingin memberikan ujian terhadap presentasi kelompok 8. Presentasinya cukup bagus, juga dijelaskan secara rinci. Oke, sekian ujian dari saya. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin memberikan kritik ataupun saran? Baik, jika tidak ada, kami akan lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saudara. Perkenalkan, saya Fikri Al-Dawsar dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apakah konsep laba maksimum tetap berlaku pada seorang atau organisasi yang menjalankan bisnis reseller atau dropshipper, di mana reseller atau dropshipper itu biasanya menjual barang yang sudah jadi atau hanya menjual produknya aja tanpa diproduksi? Masih tolong pistol di chat ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, saudari ini. Baik, perkenalan, nama saya Dini Maharani dari kelompok 7. Pertanyaannya yaitu, dari yang sudah dijelaskan kelompok 8 bahwa untuk menilai keberhasilan manajemen perusahaan adalah tercapainya target penjualan. Jika target tercapai maka dapat dihitung laba maksimum. Nah, bagaimana menurut kelompok 8 perusahaan dapat mencapai laba maksimum dalam lingkungan yang penuh persaingan di dunia bisnis? Baik, terima kasih. Tolong di chat ya. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saudari yang perkenalkan, nama saya Fani Gasela dari kelompok 1 yang bertanya, bagaimana jika perusahaan tidak dapat mencapai laba maksimum pada periode ini karena ada masalah internal dan eksternal dari perusahaan? Pada periode berikutnya, upaya apa yang seharusnya dilakukan perusahaan agar perusahaan dapat mencapai laba maksimum? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Di grup WA ya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saudara Susilo, silakan. Perkenalkan, nama saya Susilo dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut kelompok 8 mengenai cara perusahaan memperoleh laba yang optimal? Apakah dengan menambah produksinya atau membuat barangnya ini menjadi mahal? Serta apa alasan kelompok tersebut memilih hal itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami tutup sesi pertanyaan ini. Baik, kesimpulan dari materi kami hari ini, analisis produksi perencanaan laba maksimum adalah sebuah metode yang digunakan untuk menentukan kombinasi data yang dapat menghasilkan laba maksimum bagi perusahaan.